Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Kali ini Mr. JS akan kembali membahas mengenai operasi hitung bentuk aljabar di part ketiga yang kali ini materinya mengenai perkalian dan pemangkatan. Oke, video bagian ketiga ini atau part 3 ini merupakan kelanjutan dari video part 2 yang juga membahas materi operasi hitung bentuk aljabar, tetapi membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita langsung saja menuju pembahasannya. Operasi perkalian bentuk aljabar, yaitu pada perkalian bentuk aljabar berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba di dalam bentuk soal. Nah, untuk bagian yang pertama ini, perkalian aljabar itu mengenai satu suku dengan satu suku. Nah, seperti yang terlihat di layar, 6x dikali 7x gitu ya. Nah, jadi tanda titik ini, tanda titik yang ada di tengah-tengah antara 6x dan 7x merupakan tanda perkalian atau simbol perkalian. Nah, kemudian untuk menghitungnya adalah kita kalikan angka 6 dan angka 7. 6 dikali 7 ya. 6 kali 7 adalah 42. Kemudian x dikali dengan x. Nah, masih ingat kan pada saat belajar mengenai bilangan pangkat positif, jika bilangan pokok atau variabel pokoknya sama, jika dikalikan maka pangkatnya bertambah. Berarti jawabannya menjadi 42x pangkat 2 atau x kuadrat. Oke, jadi koefisien kita kali dengan koefisien 6 kali 7 jadi 42. X kali X menjadi X kuadrat. Oke, kita coba di soal berikutnya, soal yang kedua. Caranya juga sama ya. Koefisiennya min 5, sedangkan yang satunya lagi adalah 3. Kemudian kita kalikan saja. Min 5 dikali dengan 3. Hasilnya adalah min 15. Kemudian AB dikali dengan B. Karena di sebelah kanannya tidak ada A, maka kita tuliskan huruf A. Nah, kemudian karena di sini ada B, di sini juga ada B, B kali B menjadi B pangkat 2. Gitu ya. Oke. Ntar saya perbaiki sedikit. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah min 15 AB kuadrat atau min 15 AB pangkat 2. Oke, setelah kita belajar perkalian satu suku dengan satu suku, nah sekarang kita mau lanjut lagi, yaitu perkalian satu suku dengan dua suku. Oke, di sini ada 2x, 2x itu berarti kan satu suku ya. Kemudian di dalam kurung ada 3x tambah 5. Nah, dialah yang menyatakan dua suku. Kemudian bagaimana cara menghitung perkalian dengan model seperti ini? Nah, caranya adalah kita memasangkan menggunakan tanda panah. Nah, jadi ini 2x ini kita pasangkan ke 3x. Nah, diberikan tanda panah seperti ini berarti perkalian. 2x dikali ya. Jadi tanda panah ini berarti perkalian. Nah, ya, tanda panah ini berarti perkalian. Jadi 2x dikali 3x, kita tulis hasilnya 6x pangkat 2. Kemudian dari 2x ini kita pasangkan ke angka 5. Nah, seperti itu kita pasangkan. Nah, ini juga berarti perkalian. Pokoknya setiap ada tanda panah yang Mr. JS buat berarti itu artinya adalah perkalian. Jadi 2x dikali 5 menjadi 10x. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 6x kuadrat ditambah 10x. Oke, mudah kan?
Nah, jadi kalian cukup memberikan tanda panah sebagai pengganti perkalian. Oke, kita coba lagi di soal kedua. Oke, ini ada minus 3A ya. Ini kita panahkan ke 4A. Berarti min 3 kali 4 adalah min 12. Gitu ya. Kemudian A dikali A menjadi A pangkat 2. Oke. Nah, kemudian kita kembali ulangi panahnya, kita buat ke arah angka minus 6. Nah, jadi min 3 dikali min 6. Min kali min kan plus. Nah, kita tulis dulu tanda tambahnya. 3 dikali 6, 18. Kemudian A nya tidak ada pasangan, maka kita tuliskan saja. Nah, sehingga jawabannya menjadi min 12 A pangkat 2 ditambah 18A. Oke, kita lanjut lagi ya ke perkalian 1 suku dengan 3 suku. Oke, caranya sama. Kita kembali menggunakan tanda panah. Oke, kita berikan panah. Oke, kita tulis sama dengan 3A dikali 2A. 3 kali 2, 6. Jadi 6A pangkat 2. Kita kasih panah lagi dari 3A menuju minus 4B. 3 kali min 4 menjadi min 12. A dikali B menjadi AB. Oke, ya. Kemudian lanjut lagi, kita buat panah lagi yang berikutnya, yaitu 3A dengan 5C. 3 kali 5 adalah 15. Nah, A dikali C menjadi AC. Oke, nah sehingga jawabannya adalah 6A kuadrat min 12AB ditambah 15AC. Kemudian di soal berikutnya caranya sama. Kita buat lagi tanda panahnya ya. Oke, saya coba ganti warna merah. Oke, 2x dikali min 4x. Berarti hasilnya adalah min 8x pangkat 2. Oke, kemudian 2x dikali 3y. 2 kali 3, 6. Tambah 6xy. Oke, kemudian 2x menuju min 7z. 2 kali min 7 adalah min 14. X kali Z jadinya XZ. Oke, jadi jawaban untuk soal yang kedua adalah min 8x kuadrat ditambah 6xy dikurang 14xz. Oke, itu perkalian 1 suku dengan 3 suku. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi dengan perkalian 2 suku dengan 2 suku. Oke, nah bagaimana nih bikinnya? Oke, kita coba bikin ya. Kembali kita harus gunakan panah, tetapi kalian lihat di skema di layar ya. Ya, 3x ini kita pasangkan ke x. Gitu ya. Kemudian kita tulis hasilnya. 3x dikali x menjadi 3x pangkat 2. Oke, kemudian 3x kita pasangkan ke min 5. Berarti menjadi 3x kali min 5, yaitu min 15x. Nah, kemudian kan 3x ini sudah dipasangkan ke x dan ke min 5, sedangkan angka 4 belum diapa-apain. Nah, kemudian angka 4-nya diapain? Lakukan hal yang sama. Kita buat dari atas. Nah, gini. 4 dikali x. Nah, kita sambung di sini ya. Ditambah 4x. Nah, gitu. Kemudian 4 ini kita pasangin ke angka min 5. Nah, berarti 4 dikali min 5 menjadi min 20. Nah, ini untuk memperjelas ya bahwa panah yang putih menghasilkan tulisan warna putih. Panah merah menghasilkan warna yang merah. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa kalau perkalian 2 suku dengan 2 suku, berarti harus menggunakan 4 panah.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi masing-masing anggota di sebelah kiri mendapatkan 2 panah. 3X ada 2 panah, si 4 juga dapat 2 panah. Oke. Nah, kemudian sekarang kita selesaikan karena ini belum selesai. Nah, kalian masih ingat kan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, min 15X ini dan 4X itu kan sejenis. Karena sejenis, maka kita bisa menyatukan atau melakukan operasi penjumlahan. Oke. Nah, jadi 3X kuadrat karena tidak ada temannya atau tidak ada yang sejenis dengan dia, kita tulis saja 3X kuadrat. Kemudian min 15 ditambah 4. Min 15 ditambah 4 adalah min 11X. Kemudian belakangnya ada min 20. Oke, nah jadi untuk perkalian dua suku untuk contoh soal yang pertama menghasilkan 3X kuadrat min 11X dikurang 20. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi di yang kedua. Caranya sama lagi ya. Oke, caranya sama. Kita kaliin dulu. Nah, kita kaliin pakai ini ya. Warna biru kali ini. 2X dikali 5X. Hasilnya adalah 10X kuadrat. Oke, kemudian 2X kita pasangkan dengan negatif 1. Berarti 2X kali min 1 adalah min 2X. Nah, kemudian yang min 3 kita lewat atas. Nah, lewat sini. Berarti min 3 dikali 5. Min 3 dikali 5 berapa? Minus 15X. Nah, kemudian min 3 kita kali dengan min 1. Min kali min positif. Jadi 3 kali 1 positif 3. Oke, mudah kan? Pokoknya ikutin saja proses perkalian menggunakan panah-panah yang ada di layar. Nah, nanti kalian catat di buku tulis kalian supaya nanti ketika ada latihan kalian bisa mengerjakan dengan sistematika yang ada di buku latihan kalian atau buku catatan kalian. Oke, sama seperti di soal yang pertama tadi, di sini ada yang sejenis yaitu min 2X dengan min 15X. Oleh karena itu bisa kita lakukan operasi hitung. Oke. Nah, yang 10X kuadrat kita tulis 10X kuadrat min 2X min 15X menjadi min 17X plus 3. Oke, jadi jawaban soal yang kedua adalah 10X kuadrat dikurang 17X ditambah 3. Oke, mantap kan? Kita lanjut lagi ke perkalian yang berikutnya, yaitu perkalian 2 suku dengan 3 suku. Caranya gimana? Masih sama menggunakan panah. Oke. Nah, kita panahin ya. Nah, dari sini ke sini kita langsung ya, X dikali 3X. Oke, saya tulis di bawah aja ya, karena nanti akan lebih panjang jawabannya. X dikali 3X adalah 3X kuadrat. Kemudian X kita pasangin ke sini. X dikali min 4Y menjadi min 4XY ya. Nah, jadi kita menyusun sesuai abjad. Karena X lebih dahulu daripada Y, maka kita tuliskan 4XY. Oke, kemudian X-nya kita pasangkan lagi dengan 5. X dikali 5 menjadi ditambah 5X. Kemudian kita lewat atas, 2 kali 3X yaitu 6X tambah 6X ya. Kemudian 2 dikali dengan min 4Y menjadi min 8Y. Kemudian 2 dikali dengan plus 5 menjadi plus 10. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah ada suku yang sejenis. Nah, kita lihat ada nggak? Oh, ternyata ada. Ini 5X nih ya, 5X ini sejenis nih dengan dia gitu ya.
Oke, kalau sejenis maka kita kembali tuliskan ulang, dan yang sejenis kita lakukan operasi penjumlahan. Berarti ini menjadi 3x kuadrat dikurang 4xy, kemudian 5x ditambah 6x menjadi 11x min 8y ditambah 10. Oke, jadi untuk perkalian yang contoh soal ini menghasilkan 3x kuadrat min 4xy ditambah 11x min 8y ditambah 10. Oke, nah jadi intinya adalah kalian bisa membuatkan panah ke pasangan-pasangan di sebelah kanannya daripada suku yang akan dihitung. Oke, nah setelah kita belajar perkalian, kemudian sekarang lanjutannya adalah belajar pemangkatan. Karena pemangkatan itu hakikatnya adalah perkalian ya. Jadi pemangkatan ini satu materi dengan perkalian aljabar. Oke. Nah, untuk soal yang berikut ini, A ditambah B pangkat 2 gitu ya, dalam kurung A tambah B pangkat 2. Bagaimana sih mengerjakan yang model seperti ini? Nah, kalian masih ingat kan kalau misalnya 3 pangkat 2, pengertiannya apa? Pengertiannya berarti kan 3 dikali 3. Artinya bilangan itu dikalikan oleh bilangan itu sendiri. Maka A tambah B pangkat 2 kita lakukan seperti itu juga. A tambah B gitu ya. Kemudian kita ulang lagi. A tambah B. Nah, ini pengertiannya pangkat 2 gitu ya. Berarti cara ngerjainnya seperti tadi, menggunakan panah-panah. Oke, yuk kita coba bikin. Nah, A ketemu A menjadi A pangkat 2. Kemudian A ketemu B, berarti menjadi AB. Kemudian kita lewat atas, B ketemu A, berarti menjadi AB atau BA? AB ya yang benar, karena sesuai dengan abjad, susunan abjad. Kemudian B bertemu dengan B, ya ini perkalian ya. B bertemu B artinya B kali B. B kali B menjadi B pangkat 2. Oke, adakah yang sejenis? Ada ya, ini AB dengan AB. Nah, oke. Maka kita gabung menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi itu caranya untuk melakukan pemangkatan pada bentuk aljabar. Oke. Kemudian, nah, ini merupakan jawaban yang tadi ya. Nah, di sini Mr. JS ingin menyampaikan cara kedua yang menggunakan ilmu yang kita pernah pelajari juga di bab 1 ya, di materi pertama. Tentu saya harap kalian masih ingat mengenai segitiga Pascal. Oke, apa hubungannya sih segitiga Pascal sama pemangkatan aljabar? Oke, kita lihat ya. Pertama kita buat dulu segitiga Pascalnya. Nah, ini ya, 1, ini 1 dan 1, 1, 2, 1. Oke, kita cukupkan di sini, cukup di sini karena kita bertemu dengan angka 2. Memang kenapa kalau ketemu angka 2? Karena pangkat di sini juga pangkat 2. Jadi kalau di sini pangkat 3, maka kalian lanjutkan Pascalnya sampai bertemu angka 3. Begitu ya, 1, 3, 3, 1. Kalau angka 4 berarti lanjutannya gitu ya, 1, 4, 6, 4, 1. Oke, nah sekarang angka 1, 2, 1 ini kita pasang di sini. 1, 2, 1. Kemudian angka 1 ini kita pasangkan dengan variabel A ya, atau yang paling depan. Jadi kalau di sini C ya kita tulisnya huruf C. Karena di huruf A, maka di sini kita letakkan huruf A. Kemudian kita pasang pangkat tertinggi atau pangkat yang ditanya.
Karena ini pangkat 2, maka kita tulis di sini pangkat 2. Oke. Lalu kita berikan tanda penghubungnya yaitu tanda tambah. Oke. Nah, setelah tanda tambahnya sudah diimbuhkan, kemudian angka 2 ini ya kita tuliskan juga huruf variabel A dan variabel B. Jadi cara untuk memahaminya adalah pangkat pada variabel A ini kita turunkan 1. Nah, ini kan A pangkat 2, berarti kalau diturunin jadi A pangkat 1. Tapi satunya kita tidak tulis ya, karena pangkat 1 jika berada pada sebuah variabel maka pangkatnya tidak perlu dituliskan. Nah, karena pangkatnya sudah berkurang, lalu kita munculkan si B. Nah, gitu artinya. Oke, jadi saya ulang ya. A pangkat 2, kenapa pangkat 2? Karena soalnya yang ditanyakan adalah pangkat 2. Kemudian pangkat dari si A berkurang 1 menjadi A. Kemudian kita munculkan B. Lalu kita imbuhkan tanda tambah. Kemudian A pangkat 1 ini kita kurangin 1 lagi pangkatnya, kan menjadi A pangkat 0 ya. Atau saya tulis aja deh sini ya, saya tulis aja oke. Bentar ya, saya tulis aja di sini pangkat 1 ya, mungkin biar kalian lebih jelas. Oke, bentar. Oke, kemudian di sebelah sini berarti karena ini pangkat 1 nih berarti menjadi A pangkat 0 ya, pangkat 1 dikurangi 1 jadi 0. Kemudian B nya bertambah 1 pangkatnya menjadi B pangkat 2. Nah, jadi begitu. Jadi A pangkat 2 kemudian pangkatnya turun 1 menjadi A pangkat 1, kemudian B nya muncul pangkat 1. Kemudian A nya turun lagi, pangkatnya naik tambah 1 jadi B pangkat 2. Sehingga ini bisa dituliskan menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Loh, A pangkat 0 nya hilang kemana? Nah, kalian waktu di materi bilangan berpangkat positif, jika sebuah huruf atau bilangan apapun jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, sehingga mendapatkan jawaban yang sama dengan proses perkalian 2 suku dengan 2 suku. Nah, ini ya hasilnya sama. Oke, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ini juga sama, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, untuk lebih memahaminya lagi kita coba di soal yang baru. Oke, nah kita coba di A plus B pangkat 3. Nah, di A plus B pangkat 3. Nah, oke, berarti kita lakukan apa? Kita buat segitiga Pascalnya dulu. Ya, kita buat ya 1, 1, 1, 1, 2, 1. Nah, ini kan pangkatnya 3. Maka kita harus menghentikan pembuatan segitiga Pascal sampai kita bertemu angka 3. Nah, ini baru ketemu angka 2 nih, berarti kita lanjut lagi. 1, ini 3 ya, 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 1 jadi 3, 1. Nah, berarti angka dari atau koefisien dari segitiga Pascal adalah 1,331. Oke, sekarang kita tulis di sini ya. 1, 3, 3, 1. Oke, kita kasih sama dengan. Nah, kita mulai ya. Nah, kita mulai pertama adalah huruf A. A-nya pangkat 3. Oke, di sini kasih tanda tambah. Kemudian pangkat dari A-nya kita kurangin 1 jadi A pangkat 2. Kemudian B-nya muncul, berarti pangkat 1. Kemudian kita kasih tanda tambah. Kemudian A pangkat 2 nya turun lagi 1 menjadi A pangkat 1. B nya pangkat 1 naik menjadi B pangkat 2. Kita kasih tanda tambah. Bentar ya, ini terlalu dekat ya. Oke, kita kasih tanda tambah.
Oke, kemudian kita tulis lagi 1 tadi ya, nih dari sini. Oke, kemudian A-nya turun lagi pangkatnya jadi pangkat 0, B-nya nambah menjadi B pangkat 3. Nah, berarti kalau kita tuliskan hasil akhirnya menjadi A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, seperti itu. Itulah kegunaan kita belajar segitiga Pascal. Dan ternyata ada hubungannya dengan materi pemangkatan pada aljabar. Nah, enak kan belajar aljabar? Jadi tidak sulit karena kita sudah menguasai materi segitiga Pascal waktu di materi bab 1 atau materi mengenai bilangan-bilangan. Oke, gimana? Kalian masih mau coba lagi? Oke, yuk kita coba lagi di soal yang berikutnya, yaitu A plus B pangkat 4. Oke, sama ya caranya, kita menggunakan segitiga Pascal dulu. Yuk kita bikin segitiga Pascalnya. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 tambah 3 4 3 tambah 3 6 3 tambah 1 4 1 di ujung. Berarti angkanya adalah 1 4 6 4 1 ya. 1 4 6 4 1. Kita sudah bertemu angka 4. Oke. Sekarang kita tuliskan di sini. Dari sini ya, sama dengan 1 dulu nih pertama, kemudian A pangkat 4 ditambah, lanjut ya, 4 kita turunin 1, A pangkat 3, B nya muncul. Oke, kemudian ditambah 6, A nya turun lagi jadi pangkat 2, B nya naik 1 jadi B pangkat 2, ditambah lagi 4, A nya turun, kemudian B nya naik jadi B pangkat 3, ditambah 1 ya, nggak perlu ditulis 1 nya, kemudian A nya jadi 0, nggak perlu ditulis, B nya naik 1 jadi B pangkat 4. Oke. Nah, nah ini tadi depan ada angka 1 ya, saya hapus saja ya. Oke, nah gini aja. Nah, berarti jawabannya adalah A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Oke? Nah, demikian penjelasan Mr. JS mengenai materi perkalian dan pemangkatan bentuk aljabar. Nantikan video berikutnya mengenai pembagian bentuk aljabar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai bertemu lagi di video belajar bareng Mr. JS. Terima kasih.